Salam saudaraku, mari kita ikuti sharing kebenaran dinyatakan. Sebagai manusia, ya, dia taat sampai mati. Ya, taat sampai mati. Nah, di Filipi 2 ayat 6 sampai 11, ya firman Tuhan berkata, walaupun dalam rupa Allah, ya, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi, ya Yesus Kristus dalam rupa Allah tidak pernah mempertahankan kealahannya, kesetaraannya dengan Allah. Nah, nanti pelajarannya kita juga demikian. Dalam kehidupan kita tidak ada hal yang perlu kita banggakan atau kita sombongkan. Ya, kita ya membaurlah dengan kehidupan ini. Jadi tidak ada yang perlu kita pertahankan. Ya, walaupun kita diejek, walaupun kita disanjung, ya kita tetap ada di dalam Kristus, tak berubah. Ya, ini penting juga ini untuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, tapi kita fokus sekarang kepada Yesus yang mengambil rupa manusia sebagai manusia dan taat sampai mati. Ayat 7 katakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Jadi dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ayat 9, inilah pujiannya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, kemudian di 1 Timotius 2 ayat 6 berkata, yang telah menyerahkan dirinya. Jadi dia telah menyerahkan dirinya dalam wujud manusia sebagai tebusan bagi semua manusia. Nah, itulah kesaksian yang pada waktu itu yang sudah ditentukan seperti itu, kira-kira demikian. Bahwa dia menyerahkan dirinya ya sebagai tebusan. Nah, baru sekarang kita masuk kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, sesuai dengan tema kita di atas tadi, topik kita. Yesus Kristus sebagai juru selamat. Lukas 2 ayat 11 berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, jadi waktu 2000 tahun yang lalu ini sudah terjadi kan? Telah lahir bagimu, ya. Ini dia turun ke bumi, seorang juru selamat, ya, yaitu Kristus Tuhan. Nah, Yohanes 14 ayat 6, ini ayat yang juga luar biasa, ya, semua orang banyak tahu, bahkan orang M juga tahu, ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Kristuslah jalan, melalui dialah terjadi perdamaian, ya, supaya kita bisa bersatu dengan Sang Bapa, ya. Kemudian Matius 20 ayat 28 berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, nah melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, jadi dia menjadi manusia itu untuk menjadi tebusan. Jadi ada tujuan penting, ya, tugas penting yang harus dilakukan menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena tadi manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, usaha manusia sia-sia. Maka di sini dikatakan Ibrani 9 ayat 26 juga berkata, sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan. Tetapi, nah ini yang penting. Tetapi sekarang ini waktu itu, ya, tahun 33 Masehi, zaman itu. Tetapi sekarang
Dia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Jadi dengan kematiannya, ya, dengan tercurahnya darahnya yang kudus itu, inilah ya untuk menghapus dosa manusia ya yang terjadi 2000 tahun yang lalu di tahun 33 Masehi. Nah, ini kitab nubuatan di kitab Yesaya supaya kita mendapatkan linknya dari nubuatan di kitab Yesaya di mana 700 tahun sebelum Yesus turun, dia lahir di bumi, kemudian kita melihat Yesus setelah ada di bumi. Jadi ini nubuatannya 700 tahun sebelumnya. Ya, dikatakan dengan tegas di sini. Yesaya 43 ayat 3 ayat 11, Yesaya 45 ya ayat 15 ayat 21, Yesaya 60 ayat 16, hampir sama ya. Saya ambil satu-satu, ini contoh, ada dua contoh. Yesaya 43 ayat 11. Aku, ini Tuhan ya. Akulah Tuhan. Nah, inilah yang disebut oleh bangsa Yahudi Yahweh ya, Yahweh. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi kita harus tahu nih kan. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat, ya juru selamat selain daripadaku. Jadi dialah juru selamat itu. Ya. Baru di Hosea 13 ayat 4 juga dikatakan. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Nah, kepada bangsa Yahudi waktu itu, dia katakan akulah Tuhan Allahmu. Ya, engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, yaitu Yahweh, ya, kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Ya, jadi dengan kata lain, yang disebut dulu juru selamat, disebut itu Yahweh pada zaman itu, di mana bangsa Yahudi keluar dari Mesir, yang mengenalkan dirinya dengan Yahweh. Nah, sekarang kita di zaman sekarang, kita itu membaca Alkitab, dan sejak Yesus turun ke bumi, ya, dia menyebut dirinya apa? Yesus Kristus. Ya. Jadi tidak ada juru selamat selain Yesus Kristus. Jadi Tuhan yang dikenal dari zaman awal-awal itu, ya tidak lain adalah Yesus Kristus itu. Dia turun ke bumi sebagai juru selamat. Nah, ini penting sekali pemahaman ini.